Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama channelnya Bunda Dafa dan Arsya. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitasku di pagi hari ini di-start dari mulai membersihkan lantai, disapu-sapu ya teman-teman. Ini dimulai dari lantai atas. Biasa teman-teman, sehari saja kalau tidak disapu lantai itu pasti kelihatan banget debunya ya. Semua teman-teman juga pasti seperti itu. Dan ini harus setiap hari saya bersihkan atas bawah. Ya minimal disapu lah teman-teman ya, walaupun tidak detail harus setiap hari, paling 2 hari sekali. Karena di atas ini juga jarang ditempati ya teman-teman, kecuali sedang santai atau lagi nyuci atau masak baru saya di sini. Setelah itu nggak ada lagi orang yang turun naik ke atas. Nah, ini saya sudah di dapur, lanjut membersihkan dapur, dan kebetulan pagi ini saya juga belum masak ya teman-teman. Nanti setelah ini baru saya masak, dan saya sudah cuci piring. Kebetulan cuci piring tadi tidak divideokan ya teman-teman. Hanya ini aja, disapu aja yang saya ambil videonya, takut durasinya kepanjangan kalau saya ambil dari cuci piring dan bersih-bersih semuanya ya teman-teman. Nah, ini saya biasalah ngelap-ngelap sedikit, karena kalau dapur jarang dilap pastinya akan berminyak banget ya teman-teman, karena dapur itu area yang paling kotor dibandingkan ruangan yang lain, karena dia gampang banget berminyak. Terus kalau lama nggak dibersihkan seperti kotorannya menempel tuh kayak berdaki ya gitu ya, disebutnya, atau apa bahasa teman-teman ya, saya kurang paham juga bahasanya yang baik itu apa. Nah, setelah ini dibersihkan, sebetulnya setelah ini saya masih masak lagi, jadi nanti pasti dibersihkan lagi, pasti masih balik lagi cuci piring lagi. Dan ini kebetulan Arsya itu lagi libur sekolah. Arsya selalu ngikutin saya terus. Nah, dia jahil juga. Nah, saya kemana aja dia pasti ngikutin. Saya ke atas, dia ke atas. Saya ke bawah juga dia ngikutin. Gak pernah mau jauh dari mamahnya. Bunda ding ya? Bukan mama manggilnya. Nah, ini di bagian pekarangan depan atau balkon ya teman-teman. Nah, di atas ini dan di sini memang saya tanami tanaman biar kelihatan asri, biar kelihatan indah. Karena kalau rumah tanpa tanaman menurut saya gersang ya teman-teman, nggak ada bagus-bagusnya. Walaupun rumahnya nggak bagus, tapi kalau indah dilihat dari tanaman kan kelihatannya asri. Itu saya nggak tahu ya teman-teman yang lain kan selera beda-beda, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, di sini udah bersih, rapi, kan kelihatannya nyaman ya. Terus ada angin, semilir-semilir anginnya itu seger. Wah, kayaknya mata aja ngelihatnya enak gitu kalau rumahnya rapi bersih. Tapi kalau dalam keadaan kotor berantakan, aduh tambah mumet rasanya ya teman-teman. Ya itulah kebiasaan ibu rumah tangga ya. Nah, ini saya lanjut lagi sampai ke area tangga, langsung saya mau lanjut ke bawah. Seperti ini tiap hari teman-teman, saya nggak bisa kalau di atas itu nggak disapu. Nah, ini udah sampai di ruang TV, saya lap-lap karena ini juga sama, walaupun nggak tahu debu datangnya dari mana, tetap aja masih sering kotor. Padahal ini jauh dari pintu. Cuma kalau 2 hari nggak dilap pasti kelihatan debunya tebal. Ya itulah rumah dirawat aja seperti ini ya teman-teman. Apalagi kalau nggak dirawat apa yang terjadi ya. Makanya jadi ibu rumah tangga kita harus tetap semangat, kita harus tetap rajin untuk membersihkan rumah. Karena jantungnya rumah tangga itu adalah ibu. Rumahnya bersih, insya Allah anggota keluarganya sehat. Itu kita upaya terus ya ibu-ibu, teman-teman di sana ya, atau bunda-bunda lah, pokoknya apapun itu sebutannya. Profesi ibu rumah tangga itu profesi yang luar biasa, tanpa digaji, dan kerjaannya 1x24 jam dan merangkap semua profesi. Itulah ibu rumah tangga.
Nah, ini alhamdulillahnya saya punya bukan lantai, kursi. Kursinya itu kan dari kayu dan ini kursinya itu gampang dibersihkan, dielap aja sudah bersih. Gitu, teman-teman. Jadi tidak usah harus pakai pakum karena nggak pakai sofa ya, teman-teman. Dan kebetulan suami saya tuh lebih seneng pakai kayu karena lebih estetik mungkin, atau ada nuansa Jawanya. Walaupun tinggal di daerah Jawa Barat, tetap selera itu nggak akan pernah hilang ya, teman-teman. Seperti itu. Setelah dilap lalu dibersihkan. Ayo semangat para mama, para ibu atau bunda, kita bersih-bersih rumah. Ya, disitulah ya ladang pahala buat kita. Kalau kita ikhlas mengerjakannya, semua akan terasa nikmat dan kita pun yang merasa nyaman kalau rumah kita bersih. Anak-anak bermain pun nyaman. Nah, seperti Arsa sedang nonton TV sambil duduk-duduk di lantai, dan kita pun gak khawatir ya teman-teman, kalau rumahnya sudah bersih, rapi, ya enak ditempatinya ya teman-teman. Nah, siapa yang pagi-pagi kalau hari Minggu suka mager? Kayaknya kalau ibu rumah tangga itu mager nggak mager harus tetap bergerak ya teman-teman. Seperti itulah, saya pun sama, kadang ada malesnya, cuma mau nggak mau kita harus tetap kerjakan. Walaupun itu sampai lewat dari pagi, tetap ya, yang namanya nyapu itu adalah pekerjaan pokok. Kalau cuci piring nggak langsung dikerjakan nggak kelihatan, tapi kalau bersih-bersih lantai nggak langsung disapu, itu rumah kita kelihatan banget kotornya. Ini saya sudah sampai di teras depan ya teman-teman. Dan di teras juga saya tetap ada tanaman di pot karena memang saya senang tanaman hias ya teman-teman. Karena indah dipandang mata kalau rumah itu banyak tanamannya. Walaupun rumahnya tidak bagus, tapi kalau rumahnya indah, asri, itu kelihatannya lebih menarik. Kalau menurut saya ya teman-teman, karena memang saya penyuka tanaman, ya nggak apa-apa sih. Lain orang ya, selera kan lain-lain ya teman-teman, tidak apa-apa. Nah, ini hari Minggu saya itu nggak kemana-mana ya teman-teman, saya hanya di rumah aja. Karena kalau hari Minggu di tempat saya ini kan dekat pasar, jadi macet. Paling saya kalau keluar rumah itu ya olahraga aja. Dan ini cuma sama anak saya yang kecil, jadi mau kemana pun sudah malas karena ayahnya kerja ya teman-teman, gitu. Teman-teman hari Minggu pada jalan-jalan kemana nih? Kepo ya dikit. Ya, biasanya kalau hari Minggu kan hari ini ya weekend dipakai buat jalan-jalan bersama keluarga, atau ya di rumah saja liburan bersama juga happy ya, yang penting bersama-sama keluarga dan kita dalam keadaan sehat itu udah alhamdulillah. Itu nikmat yang luar biasa ya teman-teman ya. Nah, seperti itulah pokoknya, nikmatin aja dan jalanin aja. Nah, setelah ini lantai bawah selesai, saya lanjut ke atas. Nah, di sini anak saya minta dibuatkan cumi hitam. Nah, ini kebetulan saya sudah ganti baju ya teman-teman, karena sebetulnya udah gerah pakai baju yang tadi itu karena agak panjang lah, tapi ini saya tetap pakai jumper luarnya ya teman-teman, pakai kardigan karena saya mau masak, takutnya kena sut ya teman-teman, nggak enak. Nah, itu anak saya, setiap saya masak selalu dia nimbrung. Nah, ini sebetulnya setelah ini saya mau numis itunya ya, bawang merah bawang putihnya. Setelah ditumis baru saya tambahkan kaldu jamur, sedikit garam, sauri, dan juga kecap ikan. Nah, ini sedikit-sedikit aja biar tidak terlalu asin ya teman-teman, dan juga dikasih gula putih biar rasanya gurih, tapi tidak terlalu banyak juga karena kalau dominan manis juga jatuhnya tidak enak ya teman-teman. Dimasak sebentar lalu matang, angkat. Dan selanjutnya ini saya mau bikin sambal ya teman-teman ya.
Ini bikin sambal bawang karena kebetulan tadi saya sudah goreng ayam dan tidak saya videokan ya teman-teman. Nanti ayamnya mau saya geprek. Nah, makan gini aja udah nikmat luar biasa. Karena anak saya kan nggak doyan pedes, jadi saya maunya digeprek, anak saya mintanya cumi hitam. Dah, ini sudah selesai masakannya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, nikmat. Setelah masak selesai, lalu saya tadi sudah cuci piring ya teman-teman, tapi tidak saya videokan. Nah, ini lanjut saya bersih-bersih dapur karena habis masak biasanya cipratan minyak banyak dan kalau nggak langsung dibersihin nanti nempel, terus nempel debu akhirnya kelihatan seperti berdaki ya teman-teman. Makanya rajin-rajin setelah masak langsung kita lap. Kalau untuk cuci kompor itu saya biasanya jarang dan ada waktunya ya teman-teman. Kalau sudah kelihatan kotor, tungkunya itu baru saya cuci. Dan ini karena kelihatan masih agak bersih, ya udah saya tadi tuh saya buang aja serpihan-serpihannya yang ada di tungkunya. Dan kebetulan itu saya sedang elap, suka ada genangan air ya teman-teman di bawah rak itu, rak gelas. Nah, itu kadang kalau habis saya siram-siram suka lari ke situ dan nggak mau turun karena biasanya sisanya cuma sedikit, tapi kalau keseringan lama-lama juga jadi ngalir ke lantai. Jadi ya sudah saya lap aja. Setelah selesai dibersihkan, dilap-lap, lalu itu masih ada satu piring, kesannya saya jadi nggak enak dipandangnya kalau sudah bersih, sudah rapi, masih ada aja piring yang kesisa. Lah, langsung dicuci ya teman-teman. Setelah bersih-bersih dapur sudah selesai, lalu ini lanjut sore harinya ya teman-teman. Sore hari ini saya sedang angkat jemuran karena tadi sambil masak biasanya saya sambil juga megang cucian. Jadi kerjanya efektif ya teman-teman, nggak satu-satu cuma masak aja baru megang cucian, gitu rasanya ribet ya teman-teman, nggak akan selesai-selesai. Kan wanita itu adalah makhluk multitasking ya teman-teman. Jadi dia itu bisa megang pekerjaan 1, 2, 3 itu bisa langsung dipegang sekaligus. Itulah uniknya wanita. Nah, ini sudah hampir setelah maghrib ya teman-teman, setelah sholat maghrib. Nah, saya kan habis ganti spray, ini baru dipasang. Nah, langsung saya kerjakan teman-teman ya, karena udah persiapan untuk bobo. Kalau kamarnya bersih, rapi, wangi, bobonya juga nyenyak dan nyaman. Teman-teman berapa kali nih ganti spray biasanya dalam hitungan bulan? Atau 1 minggu sekali, atau 3 hari sekali, atau bahkan ada yang 2 minggu sekali. Biasanya variatif ya teman-teman, tergantung orangnya masing-masing. Kalau saya sih rutinnya seminggu sekali ya teman-teman. Jadi kalau sudah kelihatan nggak enak dipandang mata, udah langsung saya ganti. Dan ini saya pasang spraynya, saya cetek sama ini ya, peniti ya teman-teman. Jadi biar kalau anak saya lompat-lompat di atas kasurnya itu nggak mudah geser dan nggak berantakan. Nah, itulah pasang spray ala-ala saya ya teman-teman. Karena Arsa itu masih seneng lompat-lompat di atas kasur teman-teman. Kadang mau dilarang gimana, namanya anak-anak. Jadi ya udah disiasatinya seperti itu biar kita juga nggak terlalu capek. Kalau misalnya nggak dipenitin pasti sudah lepas dan berantakan semua teman-teman, nanti kerjaan lagi buat kita ya. Tapi kalau dikasih peniti itu dia kencang, walaupun anak saya lompat seperti apapun insya Allah nggak akan geser, itu sih biasanya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, memang pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak ada kelarnya ya teman-teman. Kalau bukan kita sendiri yang berhenti untuk pegang kerjaan, itu baru pekerjaan itu akan berhenti ya teman-teman. Tapi kalau kitanya hayo aja mau dipegang terus, ya udah nggak akan pernah ada habisnya. Ya gitulah namanya ibu rumah tangga, pekerjaannya 1 kali 24 jam. Ya hebat ya ibu rumah tangga itu luar biasa. Beda dengan wanita karir. Kalau wanita karir kan bekerja hanya pada saat itu aja. Selesai bekerja ya sudah bisa istirahat dan terlepas. Tapi beda dengan ibu rumah tangga yang pekerjaannya itu siang dan malam. Apalagi kalau anak sedang sakit, kita harus begadang.
Kalau wanita karir kan tidak mengenal hal seperti itu ya teman-teman, hanya tuntutan pekerjaan saja gitu. Dan saya pun pernah mengalami menjadi wanita karir ya, bekerja di luar. Nah, ya memang ada enaknya ada tidaknya ya teman-teman. Beda dengan kita masa-masa masih gadis. Kalau gadis kan pulang kerja sudah tidak ada tuntutan lagi maksudnya. Aduh, ngomongnya jadi belibet gini ya teman-teman. Begitu pulang kerja bisa langsung makan dan istirahat. Tapi kalau kita sudah jadi ibu rumah tangga, mau seperti apapun kondisinya, kita di pekerjaan capek, stres, begitu nyampe rumah, ya sudah, peran kita ada lagi, yaitu jadi ibu dan menjadi istri. Tetap saja walaupun ada pembantu, kita nggak bisa berpatokan sama pembantu ya, yang namanya kita itu adalah jantungnya rumah tangga. Ibu itu adalah segalanya ya, mau nggak mau kita harus menjalankan peran itu. Nah, setelah pasang spraynya selesai, saya sapu-sapu, dibersihkan lagi. Nah, baru nanti setelahnya saya tata bantalnya. Di sini saya tidur masih sama anak saya ya, teman-teman, dan dia belum bisa tidur pisah. Ya sudahlah, tidak apa-apa ya teman-teman, namanya masih kecil, emang harus tidur masih bareng juga, nggak apa-apa. Tapi kadang juga masih saya diingatkan juga sih, udah besar harus bobo pisah gitu. Tapi ya nanti juga akan pisah ya dari kita, sekarang dinikmatin aja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.